Halo guys, welcome back to YouTube channel Alpaneka. Oke, di video kali ini saya mau bercerita tentang kehidupan setelah lulus kuliah. Ya, banyak juga teman-teman yang nanya sama saya, gimana sih kehidupan setelah lulus kuliah dan apa aja yang dilakukan setelah itu, gimana sih caranya, gimana sih real life itu, ya, gimana sih rasanya, right? So, buat kalian yang saat ini masih kuliah, ya, semangat ya, buat kalian yang masih kuliah. Semangat, kejar terus, dan apapun tantangan, hambatan yang kalian rasakan ya, teruslah semangat, jangan pernah menyerah. Itu pesan saya. Oke, sebelum saya lanjut ya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video berikutnya. Oke guys, nah di video kali ini ya, saya mau bercerita tentang kehidupan setelah lulus kuliah. Oke guys, ya sebenarnya saya bingung sih mau mulai video ini dari mana ya. Sudah lama banget saya mau bikin video ini, but I confused how to begin. Jadi saya bingung mau mulai video ini dari mana ya, dan ya kayak hubungan aja yang nggak tahu dibawa ke mana. Oke guys ya, sekedar informasi ya, saya itu lulus dari salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Malang ya. Saya lulusan dari program studi pendidikan bahasa Inggris, right? So guys, exactly ya, I want to tell you about it is my experience. It's not about the others. It's only my experience. Nah, jadi ini hanya pengalaman pribadi saya, bukan orang lain ya. Jadi pengalaman pribadi saya yang mau saya ceritakan ke kalian semua. Oke, ya. Kehidupan setelah lulus kuliah. Ya. Nah, video ini buat kalian ya yang mungkin saat ini sedang kuliah, atau juga buat kalian saat ini sedang bingung mau ambil kuliah apa, dan mungkin buat kalian yang saat ini juga sedang kuliah, sedang bosan-bosannya dan ingin berhenti ya. Nah, mungkin video ini cocok untuk kalian. Oke. Nah, saya itu yang menyelesaikan studi saya 5,5 tahun guys. Wow, kok begitu lama sekali ya. Mungkin ada di antara kalian yang menyelesaikan studi itu 8 tahun, ya 7 tahun, bahkan mungkin ada yang 3,5 tahun dan 4,5 tahun. It is possible. Bisa aja ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Right, so I want to tell you kenapa sih kok saya begitu lama menyelesaikan studi saya sampai 5,5 tahun. Right guys, it is possible ya. Saya itu lama di skripsi ya. Bahkan untuk menyelesaikan skripsi saya itu tesis ya. Kalau di bahasa Inggris itu sebutnya tesis, menggunakan bahasa Inggris semua dari cover sampai lampiran itu menggunakan bahasa Inggris semua. Right, jadi saya menyelesaikan skripsi saya itu 1,5 tahun. Wow, jadi kok selama itu ya? Ya. Long story guys, jadi sangat panjang ceritanya. Kenapa kok saya begitu lama menyelesaikan studi saya? Ya, saya itu lama di skripsi. Saya menyelesaikan skripsi saya itu 1,5 tahun. Ya, teman-teman saya waktu itu ada yang udah sidang, ya, ada yang udah wisuda. Lah, sementara kok saya waktu itu masih skripsian, stres ya. Akhirnya untuk menghilangkan itu semua, untuk menghilangkan stres ya, teman-teman tuh udah pada selesai, kok saya belum ya. Saya habiskan waktu saya untuk traveling ya. Saya liburan ke Jogja ya, saya liburan ke Surabaya, dan saya ke Jakarta. Ya, jadi saya banyak habiskan waktu saya di sana ya.
Ketika saya di sana, saya jalan ke mall-mall, saya melihat orang-orang yang seusia saya, mereka tuh sudah pada kerja, udah pakai jas rapi, pakai sepatu, pokoknya rapi. Nah, sementara ketika saya melihat diri saya lah, kok saya gini-gini aja ya hidup saya, kok mereka sudah berhasil, kok saya belum apa-apa dan masih jadi beban orang tua. Nah, akhirnya mulai saat itu saya breakthrough, ya. Saya buat resolusi terbesar dalam hidup saya breakthrough, saya berubah saat itu juga. Akhirnya saya kembali ke kampus dan langsung menghadap dosen pembimbing saya konsultasikan sama dosen saya waktu itu, dan saya ceritakan, dan akhirnya ya karena keuletan menyelesaikan skripsi sehingga saya bisa selesai dalam waktu 5,5 tahun. Wow, amazing ya. Oke, ya. Nah, tibalah kita di pembahasan inti, guys. Oke, ya. Nah, ini inti dari video ini ya. Setelah lulus kuliah, ya, saya tahu bahwa kita semua ya, dan kalian yang selesai kuliah, selesai menyelesaikan kuliah, nah pasti banyak dari kita ya, bahkan saya sendiri juga waktu itu bingung ya. Saya membuat plan ya, saya membuat rencana setelah lulus kuliah, apakah kerja ya, atau lanjut lagi, atau ya berkeluarga atau menikah ya. Nah, 3 ini yang saya gambarkan dalam hidup saya ketika saya gambarkan di kertas ya. Bekerja ya, kemudian lanjut lagi, atau langsung kerja. Nah, saya milih waktu itu milih kerja ya. Jadi saya bikin lamaran ya, saya merantau lagi ke Jakarta, cari kerja di sana, dan saya pernah kerja di sana sebentar waktu, dan akhirnya kembali lagi. Oke, guys. Nah, kehidupan setelah lulus kuliah juga itu mendewasakan kita, guys. Ya, kenapa saya bilang bisa mendewasakan kita? Saat kita telah selesai kuliah, ya, kita benar-benar menghadapi real life kita. Kita tidak mungkin lagi minta ke jajan ke orang tua, ya, minta uang ke saudara, no, ya. Nah, saat kita lulus kuliah, ya, kita benar-benar jadi diri kita sendiri. Kita ditempa untuk melakukan banyak hal ya, baik yang menghasilkan uang ataupun yang sosial. Jadi 2 itu. Kalau tidak menghasilkan uang, kita menghasilkan sosial. Seperti apa sih contohnya? Ya, bisa aja misalkan kita gabung di komunitas-komunitas, kita apa yang keahlian kita yang bisa kita miliki, kita bagikan ke komunitas sosial. Misalnya kayak saya waktu itu ya, saya gabung di beberapa organisasi yang saya ikuti ya. Saya beri kemampuan saya bahasa Inggris ya, saya melatih mereka, saya bikin kelompok belajar lah seperti itu, dan membagikan pengalaman kita ke komunitas kita dalam bentuk sosial. Dan kehidupan setelah lulus kuliah ya, juga menurut saya itu lebih banyak mengajarkan kita tentang bagaimana caranya pendewasaan diri, guys. Nah, karena itu penting ya, kita mulai mengubah sosial kita ya. Mungkin waktu kita kuliah ya, lingkungan kita itu sebatas teman-teman kita kuliah aja ya. Nah, tapi kehidupan setelah lulus kuliah itu yang saya rasakan sendiri, kita mulai memanage ya orang-orang yang mulai kita cari. Misalkan orang-orang yang berpengaruh di lingkungan tempat kita. Oke, guys, berikutnya kehidupan setelah lulus kuliah. Nah, jadi buat kalian yang sudah lulus ya, cobalah merubah lingkungan kalian ya. Kita tidak lagi berada di posisi sebagai mahasiswa ya, atau sebagai pelajar, tapi kita sudah terjun di masyarakat. Karena dalam kehidupan kelak itu yang lebih banyak belajar kita benar hidup.
Nah, ini dia inti dari video ini ya. Nah, lucu aja sih menurut aku ya, karena untuk mengingat diri sendiri ya, udah lulus telat ya, dan sempat kecewa juga ya sama pilihan. Tapi ya itu yang namanya hidup ya. Kalau kita tidak pernah merasakan sedih, kita tidak pernah merasakan kecewa, kita nggak akan pernah breakthrough yang bisa mengubah diri kita sendiri. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, bye-bye.